Apa udah kelihatan? Udah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teori Keunikan Individu Gordon Allport. Saya Nisol Fitri sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dan kawan saya Zulhumi sebagai pemateri yang kedua. Baik, saya akan menjelaskan teori keunikan individu Gordon Allport. Latar belakang. Allport tidak setuju dengan teori psikoanalisis. Menurutnya, manusia normal adalah makhluk yang rasional, diatur terutama oleh tujuan kesadaran yang berakar di masa kini dan masa yang akan datang, bukan di masa lalu. Prinsip dasar tingkah laku adalah terus-menerus bergerak mengalir. Karena itu, konsep utama teori kepribadiannya menyangkut motivasi yang membuat orang bergerak. Pada pembahasan ini, Allport memiliki penilaian serta pandangan sendiri mengenai kepribadian individu. Teori keunikan individu yang dikemukakan oleh Gordon Allport merupakan salah satu teori kepribadian yang sangat penting dan berpengaruh dalam ranah pembahasan psikologi. Teori-teori yang dikemukakan oleh Allport masih banyak digunakan dan dijadikan pedoman hingga saat ini karena dinilai masih relevan dengan keadaan modern. Teori yang dikemukakan Allport memiliki peran penting di dalam kajian psikologi di bidang kepribadian individu. Banyak yang berpendapat bahwa teori yang dikemukakan oleh Allport lebih sederhana, lebih mudah dipahami, serta lebih relevan sehingga masih digunakan hingga saat ini. Selanjutnya, biografi Gordon Allport. Gordon Allport dilahirkan di Indiana pada tahun 1897. Tetapi dibesarkan serta mendapatkan pendidikan yang mula-mula di Cleveland. Ayahnya seorang dokter, saudaranya 3 orang, semuanya laki-laki. Dia menyelesaikan pelajaran undergraduate-nya di Harvard University. Tahun 1919 menyelesaikan pelajarannya dengan keahlian pokok ilmu ekonomi dan filsafat. Setelah itu, ia mengajar di Istanbul dalam mata kuliah sosiologi dan bahasa Inggris. Kemudian, sesudah itu, ia kembali lagi ke Harvard untuk belajar dan tahun 1922 mendapat gelar PhD dalam psikologi. Pada tahun 1922 sampai dengan 1924, dia belajar di luar negeri, yaitu di Berlin, Hamburg, Cambridge, Inggris. Yang kedua, motivasi. Konsep utama dari teori kepribadian Allport adalah motivasi yang membuat orang bergerak. Arus aktivasi itu memiliki unsur yang tetap atau trait dan unsur yang berubah-ubah atau fungsional autonomi. Selanjutnya, otonomi fungsional. Otonomi fungsional atau fungsional otonomi memandang motif-motif orang dewasa beraneka ragam, mendiri sebagai sistem kontemporer, berkembang dari sistem anteseden, tetapi secara fungsional tidak tergantung kepada sistem itu. Menurut Allport, ada 2 tingkat otonomi fungsional. Yang pertama, otonomi fungsional terbiasa atau perseveration fungsional otonomi, seperti adiksi, perbuatan yang diulang-ulang, dan hal yang rutin. Perseverasi adalah kecenderungan suatu pengalaman mempengaruhi pengalaman berikutnya. Yang kedua, otonomi fungsional prepared atau appropriate fungsional otonomi, seperti minat yang dipelajari, nilai-nilai, sentimen, tujuan, motif-motif pokok, disposisi pribadi, gambaran diri, dan gaya hidup. Motivasi yang berhubungan dengan gambaran diri yang lebih esensial, inilah yang disebut motivasi proprium, yang fungsional otonom. Misalnya, seorang wanita bekerja mula-mula karena ingin mendapat uang. Ketika mulai bekerja dan mengembangkan hobi yang berkait dengan pekerjaannya itu, kini bukan uang yang menahannya di tempat pekerjaan, tetapi pekerjaan itu sendiri yang menjadi motivasinya untuk bekerja. 2. Tingkah laku yang bukan otonomi fungsional.
Alport mengemukakan ada 8 jenis tingkah laku yang tidak di bawah kontrol motif otonomi fungsional, yakni yang pertama, tingkah laku yang muncul dari golongan biologis seperti makan, minum, tidur, bernafas, dan lain-lain. Yang kedua, refleks seperti mengadip, mengangkat lutut, proses pencernaan, dan lain-lain. Yang ketiga, peralatan konstitusi seperti kecerdasan, bentuk tubuh, temperamen, kesehatan. Yang keempat, habit. Beberapa habit termasuk otonomi fungsional, lainnya tidak ada motivasi sama sekali. Dan selanjutnya, tingkah laku yang tergantung kepada penguat primer atau primary reinforcement. Terus yang keenam, motif yang terkait langsung dengan usaha mereduksi dorongan dasar. Yang ketujuh, tingkah laku non-produktif seperti kompulsi, fiksasi, dan regresi. Yang kedelapan, sublimasi. Kalau motif yang asli disublimasikan ke motif yang lain. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Zulhilmi. Kepada Zulhilmi, silahkan. Baik, saya akan melanjutkan pemateri selanjutnya. 3. Prinsip-prinsip otonomi proprit. Menurut Alport, otonomi proprit berfungsi dengan memakai 3 prinsip kerja, yaitu A. Mengorganisir tingkat energi, organizing energy level. Prinsip ini tidak menjelaskan bagaimana motif berkembang atau tetra informasi dari motif yang mendahulunya. Misalnya, ketika seorang remaja tumbuh dan pisah dari keluarga untuk hidup mandiri, dia menemukan banyak waktu luang yang harus disalurkan. Minat dan motif yang baru. B. Penguasaan dan kompetensi, mastery dan komplit. Otonomi proprit mendorong orang mencapai tingkat tertinggi dalam memuaskan motifnya. C. Pola proprit, proprit pattern. Motif-motif tidak saling terpisah satu dengan yang lain. Mereka saling tergantung dalam struktur sel, di mana mereka bermukim. Jadi orang mengorganisir proses persepsi kognitif di sekitar sel, memperluas sel yang proprit dan menolak yang non-proprit. Pola proprit adalah usaha untuk memiliki kepribadian yang integral. Lanjut. Empat, hubungan antara otonomi dengan motivasi lalu. Proprium, tempat beradanya motivasi dan otonomi fungsional, adalah fenomena yang berkembang sehingga mengesankan. Motivasi juga berhubungan dengan masa lalu. Propriumlah yang menentukan bentuk tingkah laku mana yang akan otonom. Proprium sendiri agar terus berkembang, berusaha memperoleh kekuatan motivasi yang berakar pada masa kini dan masa yang akan datang, dan membangun motivasi masa lalu. Pada kebanyakan orang dewasa, motifnya tidak lagi berhubungan secara fungsional dengan akar historis motif itu. Karena itulah Alport mengukur kemasan dari seberapa jauh motivasi seseorang menjadi otonom dari pengaruh motivasi masa lalu. 5. Motivasi sadar dan tak sadar. Alport menekankan pentingnya motivasi sadar lebih dari pakar kepribadian lainnya. Orang dewasa yang sehat umumnya sadar terhadap apa yang mereka kerjakan dan atas mengapa mereka lakukan. Namun Alport tidak mengabaikan eksistensi, bahkan pentingnya proses tak sadar. Dia mengenali kenyataan adanya motivasi yang sorong oleh impuls masa anak-anak dorongan sublimasi. Menurutnya hampir semua tingkah laku simptomatik terjadi melalui pengulangan otomatis, biasanya menyalahkan diri sendiri, dan motivasi oleh kecenderungan tak sadar. Tingkah laku semacam itu berasal dari masa kanak-kanak dan masa tingkah laku kanak-kanakan pada usia dewasa. 3. Perkembangan kepribadian.
Jelas dari bahasa otonomi fungsional bahwa Alport berpendapat ada perubahan signifikan antara anak-anak dengan orang dewasa. Orang mungkin bisa mengatakan Alport menawarkan dua teori terpisah mengenai kepribadian. Teori pertama adalah teori motivasi. Model sederhana, biologi, perbedaan, ketenangan, cocok untuk menjelaskan tingkah laku bayi. Teori kedua adalah yang lebih kompleks, dibutuhkan untuk menjelaskan tingkah laku orang dewasa. 1. Perkembangan masa bayi. 2. Perkembangan masa dewasa. 3. Kualitas kepribadian yang masa. 4. Aplikasi. Pendekatan morfogenik. Ada 11 metode yang menurutnya memenuhi legitimasi valid, atas, dan reliabilitas. Semuanya mengacu kepada metode utama ilmu pengetahuan, yakni pengamatan diikuti interpretasi. Observation followed by interpretation. Metode-metode yang dimaksud ini adalah 1. Diagnosis konstitusi dan fisiologis. 2. Penelitian keanggotaan, status dan peran sosial kultural. 3. Dokumen pribadi dan studi kasus. 4. Teknik menilai diri. 5. Sampling tingkah laku. 6. Rating pengamat. 7. Tes dan skala kepribadian. 8. Tes projektif. 9. Analisis dalam asosiasi bebas dan analisis mimpi. 10. Pengukur ekspresi dan tingkah laku. 11. Prosedur sinaptik, mengkombinasikan berbagai teknik akses. Kesimpulan, Alport dikenal sangat cemas dalam memakai istilah dan memberi sumbangan signifikan dalam mengatasi keracuan pemakaian peristilahan dalam psikologi kepribadian. Ini dilatar belakangi oleh sifat kompresif dan elektrik dari teori yang dikembangkannya, sehingga dia harus mendamaikan istilah-istilah yang dipakai di lingkungan psikoanalisis, psikologi belajar, dan eksistisme. Baik, hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.